Everybody wants to take her all away. Couple million in the whole wide world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Saya Aldian Fahri dan teman saya Yeni Kasaputri, Yona Zulni, Aziza Nanda Putri, dan Sofia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan how to read and understand financial statement dengan menggunakan laporan keuangan PT Golden Energy Mines Tbk sebagai laporan untuk menjelaskan terkait dengan materi ini. Mengenai financial statement atau laporan keuangan. Financial statement adalah catatan informasi keuangan pada suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan produk atas proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, dan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. 5 komponen pada financial statement atau laporan keuangan, yaitu yang pertama, the statement of financial position atau laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan the balance sheet atau yang dikenal dengan neraca. Yang kedua adalah the statement of comprehensive income atau laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Yang ketiga adalah the statement of cash flow atau laporan arus kas. Yang keempat adalah the statement owners of stockholder equity atau laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik. Dan yang terakhir adalah notes disclosure atau catatan atas laporan keuangan. Kelima komponen ini memiliki peranan dan fungsinya masing-masing dan juga membantu media dalam pengambilan keputusan atau decision making. Pertama, yaitu adalah the statement of financial position akan dijelaskan oleh Yona Zulni. Kepada Yona Zulni, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Aldian sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai Statement of Financial Position dari PT Golden Energy. Baiklah, yang pertama, dalam Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan terdapat 3 elemen utama, yaitu terdiri dari aset, yang kedua ada liabilities atau kewajiban, dan juga equity atau ekuitas. Lanjut saja, yang pertama itu mengenai aset. Aset ialah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, di dalam aset tersebut, manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Yang kedua ada liabilities atau kewajiban. Ialah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Biasanya liabilities itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun yang disebut dengan liabilities jangka pendek, dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun ialah liabilities jangka panjang. Nah, dalam kewajiban ini, penyelesaian kewajiban itu selain pembebasan dari kreditur, dapat juga dilakukan dengan misalnya pembayaran kas, penyerahan aset lain, terus pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, dan bisa saja dengan konversi kewajiban menjadi ekuitas. Nah, yang ketiga ialah equity. Equity atau ekuitas ialah hak residual atas aset perusahaan, seluruh aset perusahaan ini setelah dikurangi semua liabilitas. Baiklah, lanjut saja kita masuk ke dalam laporan keuangan dari PT Golden Energy. Nah, yang saya tampilkan saat ini adalah merupakan laporan posisi keuangan dari PT Golden Energy. Nah, dapat dilihat di sini bahwasannya di dalam laporan itu ada yang pertamanya aset, dan di dalam ini kita dapat melihat bahwa asetnya dibagi menjadi 2, yaitu ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset lancar dapat terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha neto, serta ada piutang lain, persediaan, pajak dibayar di muka, uang muka, dan biaya dibayar di muka. Nah, dapat kita lihat bahwa total aset lancar adalah senilai 367 miliar. Lanjut kedua, masih berhubungan dengan aset, yaitu aset tidak lancar. Dalam aset tidak lancar terdapat piutang lain-lain, aset pajak tangguhan, investasi saham, sampai dengan aset tidak lancar lainnya. Nah, aset lancar dan aset tidak lancar ini merupakan harta perusahaan yang bernilai jika ditotalkan, maka didapatkanlah total aset sebesar 780 miliar. Nah, nanti baru kita lihat dari mana datangnya 780 miliar ini. Apakah asetnya perusahaan itu lebih banyak dalam bentuk utang atau dari modal pemilik atau modal perusahaan. Yang kedua kita lihat adalah liabilities dan ekuitas. Nah, untuk liabilities yang telah saya jelaskan, jangka pendek yang penyelesaiannya kurang dari 1 tahun, dan untuk liabilities jangka panjang yaitu adalah lebih dari 1 tahun untuk penyelesaiannya. Nah, dalam liabilities ini, untuk yang pertama ada liabilitas jangka pendek, ada utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, sampai dengan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Sehingga total liabilitas jangka pendek didapatkan senilai 277 miliar. Dan untuk liabilitas jangka panjang yang terdiri dari utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja,
utang bank jangka panjang, kemudian sampai terakhir liabilitas jangka panjang lainnya, yang nilainya adalah 144 miliar. Jadi kita gabungkan total liabilitas jangka pendek ditambah dengan total liabilitas jangka panjang, sehingga hasilnya adalah 422 miliar. Lanjut kita lihat dari sisi ekuitasnya bagaimana. Dari sisi ekuitas kita dapat melihat bahwa modal saham yaitu Rp100 per sahamnya dapat dilihat di sini adalah senilai 65 miliar rupiah. Dan tambahan modal di store ada 229 miliar, hingga akhirnya ada rugi kompresif lain, kita kurangkan dengan 77 miliar, sehingga didapatkanlah hasilnya total ekuitas keseluruhannya setelah dikurangkan dengan rugi, dapat hasilnya 358 miliar 267. Nah, dapat dilihat sini teman-teman bahwasannya 780 yang total nilai aset keseluruhannya itu dapat kita lihat sama dengan nilai dari total liabilitas ditambahkan dengan total ekuitas, yaitu senilai 780 miliar juga. Namun dapat kita lihat bahwasannya 780 miliar ini ternyata lebih besarnya di bagian utang, yaitu sebesar 422, dan sisanya di ekuitas yaitu 358. Nah, di dalam neraca inilah kita dapat melihat menunjukkan berapa besar aset kita, kewajiban, dan liabilitas untuk periode tertentu atau dalam satu periode. Nah, biasanya di dalam laporan posisi keuangan inilah kita dapat mengetahui berapa besar aset perusahaan yang dimiliki, utang yang dimiliki oleh perusahaan, dan ekuitas dalam perusahaan yang kita lihat. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting, menjadi dasar bagi seorang seperti investor atau kreditur untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Misalnya kayak investor ingin menginvestasikan uangnya di dalam perusahaan, maka ia akan melihat salah satunya itu laporan posisi keuangan, dan begitu juga kepada kreditur. Nah, baiklah, untuk selanjutnya laporan laba rugi itu akan dijelaskan oleh teman saya, Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yona. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Yang pertama, pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih. Adapun tujuan dari penyusunan laporan laba rugi adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Elemen-elemen dalam laporan laba rugi diantaranya adalah yang pertama, revenue atau pendapatan. Berdasarkan PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Yang kedua adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga adalah gross profit atau laba kotor. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba kotor yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Yang keempat adalah beban operasi. Berdasarkan PSAK nomor 26, beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam arus kas keluar atau berkurangnya di dalam akuntansi. Yang kelima adalah profit before income tax atau laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah ukuran dari profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan. Yang keenam adalah beban pajak penghasilan. Berdasarkan PSAK nomor 46, beban pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak kini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Yang ketujuh adalah net income atau laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan keseluruhan pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu, setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Berikut ini adalah laporan laba rugi PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2019. Berdasarkan laporan ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah penjualan perusahaan sebesar 1.107.464.101 US dollar dan dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 746.006.736 US dollar sehingga didapatkan laba brutonya sebesar 361.457.365 US dollar. Setelah laba bruto dikurangi dengan beban operasi, didapatkan laba sebelum pajak sebesar 101.031.510 US dollar dan dikurangi dengan beban pajak penghasilan
sebesar 33.574.303 US dollar, sehingga didapatkan laba bersih sebesar 66.765.857 US dollar. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain. Dalam penghasilan komprehensif lain ini berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklarifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Komponen penghasilan komprehensif antara lain selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penyebaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sales, dan bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk lebih kenal lebih dekat dengan statement of cash flow, saya akan lihatkan juga salah satu contoh laporan arus kas PT Golden Energy Finance Tbk yang kita sananya, yaitu laporan arus kas konsolidasi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya untuk statement of cash flow itu terdiri dari 3 aktivitas, yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Terlebih dahulu kita masuk ke aktivitas operasi atau operating activities. Untuk pendapatan dari pelanggannya itu mengalami peningkatan, bisa dilihat di slide. Itu mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga ini menjadi penambah arus kas masuk untuk perusahaan PT Golden Energy Finance Tbk. Dan untuk yang lainnya itu mengalami yang tidak terlalu tinggi. Cuma perbedaannya bisa kita lihat juga di bagian bawah, itu pembayaran pajak penghasilan badannya itu mengalami penurunan di tahun 2019, di mana penurunan ini terjadi karena laba dari PT Golden Finance Tbk itu mengalami penurunan. Nah, jika dilihat di laporan laba rugi itu sekitar 65 juta, sedangkan pada tahun 2018 itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Bisa kita lihat di laba tahun berjalannya, untuk di tahun 2018-nya itu sebesar 100.548.578 dolar, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 66.765.857 dolar. Sehingga untuk pajak penghasilan badan yang dibayarkan, pajak penghasilan badan yang dibayarkan pada tahun 2019 mengalami penurunan 42 juta 201.736 dolar. Sehingga ini menjadi keuntungan juga bagi perusahaan, di mana jika pajak edarannya kecil maka arus kas yang diterimanya juga besar gitu. Terus untuk arus kas aktivitas operasi itu untuk kas netonya itu pada tahun 2019 itu sebesar 105.413.246 dolar. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities, untuk penambahan aset kami mengalami peningkatan ya dari tahun 2018 ke 2019. Peningkatannya itu sekitar 3 juta lebih. Dimana untuk penambahan aset kami merupakan salah satu kerja yang tidak bagus pada suatu perusahaan, di mana perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang membeli aset tetap. Kalau seandainya perusahaan menjual aset tetap, maka didedikasikan lagi ke perusahaan atau kesulitan kas, kesulitan untuk pembayaran kegiatan-kegiatan para perusahaan. Nah, untuk yang lainnya itu hampir sama. Untuk perbedaannya yang dilihat itu untuk di tahun 2018 itu ada pembayaran untuk akuisisi entitas anak sebesar 56.194.542 dolar itu pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 itu tidak ada. Sehingga untuk kas neto digunakan untuk aktivitas investasi itu minus 24.660.594 dolar. Berbeda dengan yang tahun 2018, di mana bisa kita lihat untuk kas keluarnya itu sangat besar, itu sebesar 81.537.164 dolar. Nah, dan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities, nah untuk penerimaan utang banknya itu mengalami peningkatan pada tahun 2019. Untuk di tahun 2018 itu 86 jutaan, dan juga untuk tahun 2019 mengalami peningkatan. Tapi di sini uniknya adalah perusahaan mampu membayar utangnya 102.567.919. Nah, sehingga itu menjadi satu hal yang baik, karena untuk perusahaan yang mampu membayar utangnya itu menunjukkan kinerja perusahaan yang cukup bagus. Nah, sehingga untuk kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan itu sebesar 23.401.072 dolar pada tahun 2019. Nah, juga bisa kita lihat ada perbedaan pembayaran dividen perusahaan pada tahun 2018 itu 120 juta, sedangkan di tahun 2019 38 juta. Ini juga bisa lihat pengaruhnya dari laba usaha yang diperoleh. Dan kita kalkulasikan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, didapatkan kenaikan atau penurunan neto kas antara kas. Untuk tahun 2018 itu mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 100.040.940 dolar. Dan untuk tahun 2019 itu mengalami kenaikan sebesar 57.351.620 dolar. Dan sini kita bisa lihat perbedaan yang sangat jauh sekali. Pada tahun 2018 itu mengalami penurunan yang sangat besar, tapi di 2019 perusahaan mampu mendapatkan kas sebesar 57.351.670 dolar. Untuk pengaruh perubahan kurs valuta asing itu
2018 sebesar 3.694.683, sedangkan di 2019 mengalami penurunan 1.540.612 dolar. Dan kas antara kas awal tahun $78.658.801 ini didapatkan dari kas dan setara kas akhir tahun 2015, di mana yang akhir tahun 2015 menjadi awal tahun 2019. Nah, sehingga ditotalkan maka didapatkanlah kas dan setara kas akhir tahun 2019 sebesar $134.909.807. Dan disinilah kita bisa lihat kinerja perusahaan dalam memperoleh kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kas ini sangat penting karena kas merupakan akun yang sangat liquid dan digunakan dalam aktivitas perusahaan. Nah, itulah pemaparan terkait dengan statement of cash flow. Untuk selanjutnya, pemahaman laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aziza Ananta Putri, NIM 18043025. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sophia tadi. Untuk selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini disebut juga dengan laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal ini menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktivitas bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan untuk dibentuknya laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini yaitu memberi laporan mengenai perubahan modal kerja, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam satu periode serta aktiva pembayaran. Beberapa hal yang terdapat dalam laporan perubahan modal ini terdiri atas rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing saham, agio, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. Yang kedua itu ada saldo akumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. Yang ketiga itu ada transaksi modal antara pemilik serta distribusi kepada pemilik. Dan yang terakhir terdapat pengaruh kumulatif beban serta pendapatan, kerugian dan keuntungan serta jumlahnya berdasarkan pada PSAK terkait. Dalam laporan perubahan ekuitas ini terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Adapun unsur-unsur ini adalah bagian penting dalam laporan yang akan disusun berdasarkan pada data yang telah didapatkan. Unsur ini terdiri atas yang pertama, laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi, yang kedua, dividen yang diumumkan, yang ketiga, laba neto di periode tertentu, dan yang terakhir ada laba yang tidak dibagi pada awal periode. Adapun komponen dari laporan perubahan modal ini terdiri atas yang pertama, modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Yang kedua itu pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, di mana penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara yang retrospektif. Tujuannya untuk menyajikan lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Yang ketiga yaitu pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian, di mana efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal modal. Jumlah disajikan pada laporan periode yang berjalan sehingga bisa dilacak dengan mudah dari laporan keuangan di periode sebelumnya. Yang keempat itu yaitu saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa didistribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian, di mana hal ini terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Yang kelima yaitu terdapat perubahan dari modal saham. Mengenai modal saham lebih lanjut dalam periode terkait perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Lain halnya dengan itu, penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan. Efek penerbitan serta pelunasan saham perlu disajikan terpisah sebagai cadangan modal saham serta cadangan premi saham. Yang keenam itu ada dividen. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham, sebab dividen ini adalah distribusi kekayaan yang bisa didistribusikan pada masing-masing pemegang saham. Yang ketujuh, laba rugi pada periode terkait, yaitu laba serta rugi yang distribusi pada pemegang saham selama periode dalam laporan laba rugi. Yang kedelapan, terdapat perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal, selama hal ini diakui di luar laporan laba dan rugi, karena pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidaklah disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas, sebab sudah dimasukkan pada laba rugi untuk periode terkait. Yang kesembilan itu yaitu terdapat keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan serta kerugian lain yang tidak diakui pada laporan laba rugi bisa disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, layaknya keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai pajak, akibat penerapan nilai tukar, pajak bea masuk, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu yaitu saldo akhir, yaitu merupakan saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan.
Baiklah, berikut yaitu laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 pada PT Golden Energy Minus Tbk dan entitas anaknya. Laporan ini disajikan dalam dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain. Seperti yang dijelaskan tadi, komponen dari laporan perubahan ekuitas terdiri atas saldo awal, laba tahun berjalan, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, keuntungan aktuarial, dividen entitas anak pada kepentingan pengendali, dan saldo akhir pada periode berjalan. Baiklah, untuk laporan perubahan ekuitas ini terdiri atas laporan pada tahun 2018 dan laporan pada tahun 2019. Laporan pada tahun 2019 saldo akhirnya itu yaitu sebesar total ekuitasnya sebesar 315.812.916, dan pada tahun 2019 dapat kita lihat total ekuitasnya yaitu sebesar 358.267.0110, dan terjadi peningkatan total ekuitas dari tahun 2018 ke tahun 2019. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Sebuah laporan keuangan harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan, di mana CLK ini memuat tentang berbagai informasi yang bisa mempermudah pemakai untuk memahami isi dari laporan keuangan. Menurut TSAK nomor 1, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa saja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini memberikan penjelasan rincian dari berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tentang berbagai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, sebuah laporan keuangan itu menyajikan laporan atau informasi yang sangat rentan terhadap terjadinya kesalahpahaman dari para pemakai atau pembaca laporan keuangan karena perbedaan persepsi dari pemakai atau pembaca tersebut untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Karena itu dibutuhkan suatu bagian penjelas secara umum dan referensi ke dalam berbagai pos laporan keuangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahpahaman atas laporan keuangan tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu fungsi catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi tentang metode atau landasan dasar apa yang dipakai dalam melakukan perhitungan atau penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menyajikan informasi umum tentang gambaran umum perusahaan, menyajikan informasi tentang ekonomi makro dan kebijakan fiskal, menyajikan suatu ikhtisar terhadap sukses tidaknya target keuangan dari perusahaan selama periode tertentu, memberikan informasi tentang kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat mencapai tujuan atau target perusahaan. Terakhir, menjelaskan atau menjabarkan berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan secara rinci. Format atau isi dari catatan atas laporan keuangan ada gambaran umum suatu entitas, landasan atau dasar apa yang digunakan dalam proses atau penyusunan laporan keuangan, dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diaplikasikan. Yang kedua, informasi tambahan untuk setiap pos yang terdapat pada laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian setiap pos, dan pengukuran lainnya, seperti informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan namun informasi tersebut sesuai atau relevan untuk bisa memahami laporan keuangan. Selanjutnya, ikhtisar kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi di Indonesia. Yang kedua, dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan, perubahan atas pernyataan standar akuntansi keuangan, kebijakan akuntansi tertentu seperti prinsip konsolidasi kombinasi bisnis, kas dan setara kas, instrumen keuangan, persediaan, properti investasi, aset tetap, investasi pada entitas sosial, aset tak berwujud, aset tidak lancar, penurunan nilai aset non-keuangan, sewa, provisi, imbalan kerja, pengakuan pendapatan, laba rugi per saham, dan yang lainnya. Kemudian, contoh dari catatan atas laporan keuangan dari PT Golden Energy Minus Tbk. Di sini ada gambaran umum suatu perusahaan. Di dalamnya ada di kapan PT itu didirikan, kemudian anggaran dasar perusahaan, sejarah dari perusahaan tersebut. Kemudian
ada penawaran umum efek perusahaan. Di situ dijelaskan bahwa perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari ketua dan lembaga keuangan dengan surat nomor S12171/BL/2011 untuk melakukan penawaran umum saham perdana sebanyak 882.353.000 saham pada tanggal 17 November 2011. Seluruh saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada entitas-entitas anak yang dikonsolidasikan. Di sini terdapat banyak entitas anak dari PT Golden Energy Mines Tbk. Dan di situ dijelaskan juga tahun berapa anak perusahaan itu didirikan dan berapa jumlah aset, dan semua totalnya ada dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dan di PT Golden Energy Mines Tbk ini, laporan keuangan konsolidasiannya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan laporan keuangan konsolidasian ini disusun berdasarkan konsep akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian dan menggunakan konsep biaya historis kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, ada prinsip konsolidasi dan kombinasi bisnis. Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan perusahaan dan entitas-entitas anaknya yang dikendalikan oleh perusahaan. Entitas-entitas anak yang dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendaliannya. Selanjutnya ada instrumen keuangan, yaitu aset keuangan diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan, dan piutang investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Dan masih banyak lagi catatan atas laporan keuangan yang harus dijelaskan dalam PT Golden Energy Mines Tbk dan entitas anaknya. Karena CALK ini merupakan informasi tambahan agar dapat memahami isi laporan keuangan serta hal apa saja yang tidak dibahas dalam laporan keuangan akan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya jelaskan tentang catatan atas laporan keuangan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok 5 terkait dengan how to read and understand financial statement. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.